Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes nih? Baru pelajaran yang pertama kan tadi? Ya. Ada yang belum sarapan kok? Tadi udah jajan belum? Belum. Kok belum? Ada yang belum, ada yang udah ya? Ya. Belum. Oke. Tadi pelajaran sama siapa? Nabota. Membahas apa tuh? Zat aditif. Itu pewarna. Oke, jadi sekarang bahas apa? Zat aditif. Oke. Nah, anak-anak, tadi zat aditif itu ada apa aja ya? Yang diterangin penyedap, terus penyedap, terus pemanis, ya pengawet. Nah, tadi ada dua jenis ya, apa? Ada apa aja? Jenisnya alami dan buatan. Nah, kira-kira zat aditif itu kan zat yang ditambahkan di makanan dan minuman biar lebih apa? lebih awet, Lebih enak, lebih menarik, ya kan? Kira-kira kalau kita konsumsi tiap hari gimana tuh? Apakah buruk atau baik? Buruk, terutama buat kesehatan ya. Nah, kali ini, siapa nih yang suka jajan-jajan yang berwarna, yang manis? Pasti banyak kan nih. Ini gambar apa? aroma Manis. Ini sirup ya. Ya, mari Mas bisa. Terus ini kelihatan nggak? Jajanan pasar ya. Cuman yang warnanya mencolok banget. Nah, kita akan membahas nih. Perhatiannya ya. Kita akan membahas nih, apa sih bahayanya kalau ini jajanan yang sering kita konsumsi nih ya. Kita konsumsi tiap hari, ya nggak dibatasin. Nah, untuk itu, tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik itu mampu menghindari bahaya zat aditif terhadap kesehatan akibat penggunaan secara berlebihan dalam produk makanan dan minuman kemasan. Dan yang kedua, peserta didik memiliki keteguhan sikap dalam mengambil keputusan yang benar untuk menghindari zat aditif yang membahayakan dirinya dan lingkungan. Bisa dimengerti ya? Bisa. Oke, sebelum kita memasuki materi, kita pretest dulu. Bisa siapkan kertas, 1 lembar aja, nanti depan belakang untuk pretest dan yang belakang untuk post-test. Oke? Oke, Bu. Jelas ya? Yang belakang kelihatan nggak? Mas yang belakang? Kelihatan? Oke, bisa dimulai ya? Ya, Bu. Nggak boleh dong. Ini tidur ya. Udah selesai? Sudah. Oke. Nah, nanti kita akan membahas zat aditif. Jadi zat aditif adalah jenis bahan makanan yang jenis bahan yang ditambahkan ke makanan dan minuman untuk meningkatkan rasa, memberi warna menarik, mengawetkan, memberi aroma, mengentalkan, dan mengemulsi bahan makanan. Tadi ada 2 jenis, yaitu zat aditif alami dan buatan. Oke. Nah, kita di sini akan membahas bahaya dari zat aditif buatan. Kira-kira apa aja nih zat aditif buatan yang berbahaya buat tubuh? Nah, yang pertama tuh ada zat pemanis, itu contohnya ada apa? Sakarin, xylitol, dan asalamat. Nah, ini kalau kita konsumsi setiap hari nih, permen-permenan, gula gitu ya, bisa menyebabkan apa? Diabetes, pusing, mual, sampai gangguan saraf. Tuh, ngeri banget ya. Oke, yang kedua yaitu ada zat. Contohnya apa? Tartrazin, rodamin. Nah, ini rodamin B yang paling berbahaya karena ini sebenarnya bukan pewarna makanan tapi pewarna tekstil. Bayangin kalau itu dibikin di makanan kalian gitu, kayak kalian makan apa yang dampaknya buat tubuh. Nah, ini ya akan menimbulkan penyakit berbahaya seperti kanker,
alergi, hiperaktif, dan gangguan hati atau ginjal. Yang selanjutnya ada zat penyedap. Contohnya MSG. kalau dikonsumsi tiap hari mengakibatkan Sakit jantung berdebar, sakit kepala hingga obesitas. Nah ini juga MSG penyumbang terbesar dari kasus obesitas. Yang ketiga ada zat pengawet. Contohnya apa? BHA. BHA, natrium benzoat, asam benzoat, kalium benzoat ya. Nah, ini kalau kita konsumsi tiap hari akan menimbulkan gangguan usus, penyerapan gizi terganggu, hingga kanker. Terakhir ada zat pengental. Contohnya apa? CMC ya, pektin. Biasanya digunakan untuk memperbaiki tekstur makanan olahannya. Cuman kalau dikonsumsi sering-sering dapat menimbulkan gangguan usus juga dan penyerapan gizi juga terganggu. Nah, oke, kali ini Ibu akan membagikan LKPD. Kelompoknya Ibu bagi menjadi 3 aja ya. Ini Mbak Anggita, Mbak Andin, Mbak Nida sama Mbak Hanum kelompok 1. Terus Mbak Elsa, Mbak Renita, Mbak Nurul sama Mbak Okta kelompok 2. Dan yang belakang Mas Renaldi, Mas Rizal, Mas Fuad sama Mbak Gladys kelompok 3 ya. Boleh pinjam sebentar? Oke. Nah, anak-anak mohon perhatiannya dulu ya. Di sini ada 2 kegiatan. Nah, kegiatan pertama itu kalian menganalisis nih. Ini ada siapa namanya? Adit. Ya, Adit ini kenapa? Terus kalian identifikasi kenapa dia itu mengalami gangguan kesehatan. Nanti kalian identifikasi bersama kelompok ya. Dan yang kedua nanti kalian membuat poster. Oke, jadi boleh pakai HP ya, tapi hanya untuk membuat poster. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, Ibu beri waktu berapa? 5 menit ya. Oh ya, nanti posternya kalau udah jadi langsung dikumpulkan di Google Drive yang udah Ibu kirim di grup. Ya. Ya, Bu. Oke, boleh dimulai. Oh ya. Ada yang nggak paham? Kegiatan 1 ini kan ada gangguan kesehatannya. Kalian identifikasi nih kenapa kok bisa kayak gitu, apakah makanan yang dikonsumsi itu mengandung zat adiktif yang berbahaya gitu. Nanti kalian tuliskan di sini gitu ya. Ya, sesuai sama ini pertanyaan analisisnya, oke? Ngerti ya? Kelompok sini ada masalah enggak? Belum? Oke. Posternya terserah ya, mau pakai perangkat apa, Canva boleh atau yang lainnya juga boleh. Ini ada masalah enggak? Mas Renaldi diajak diskusi ya, di belakang nih nggak kelihatan, oke? Kelihatan. Oh kelihatan, oke. Ada masalah? Belum? Baik. Sudah selesai belum nih? Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 udah? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Udah? Oke, sekarang siapa yang mau maju buat presentasi? Silahkan Bandin. Kegiatan 1 aja ya Mbak Ani ya? Iya, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu yang Iya.
Yang pertama, zat aditif apa yang kemungkinan terdapat dalam jajanan yang dikonsumsi Adit, yaitu adalah warna buatan seperti talatazin. Kemudian yang kedua, apa saja bahaya atau dampak dari zat tersebut jika dikonsumsi secara berlebihan, itu bisa menyebabkan sakit kulit, kemudian gatal-gatal dan lain sebagainya. Kemudian saran untuk Adit yaitu tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung pewarna buatan. Oke, bagus. Apakah ada yang beda? Alasannya? Apa yang ada yang beda? Apa Mbak Nurul? Saran untuk Adit Oke, apa tuh? untuk memeriksa keamanan dan memastikan produk yang dimakan memiliki izin dari BPOM. Oke, betul ya. Jadi silakan Mbak Andi boleh duduk, tepuk tangan buat Mbak Andi. Oke, kelompok 3 sama atau enggak nih? Yang kegiatan 1 sama. Alasannya sama kah? Sama. Bener. Bener, oke. Nah, sekarang untuk kegiatan 2, siapa yang mau presentasi poster? Atau mau ibu tunjuk nih? Atau ada sukarelawan? Gitu aja. Oke, kelompok 3. Perwakilan aja yang maju. Ibu cek dulu. Yang kumpulin semua ya. Oke, silakan perwakilan bisa presentasi. Perkenalan dulu Mas, dari kelompok mana? Sebelumnya perkenalkan saya Rizal dari kelompok 3. Di sini saya ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama itu ada apa itu zat aditif. Zat aditif itu digunakan untuk menambah rasa, memberi warna, dan memperpanjang masa simpan. Contohnya itu warna buatan, pemanis buatan, pengawet, dan MSG. Terus untuk bahayanya sendiri untuk itu alergi, Diperhatikan ya teman-teman. gangguan pernapasan, sakit kepala, mual, resiko kerusakan ginjal dan hati, kanker dalam jangka panjang. Untuk tips untuk menjadi konsumen yang cerdas adalah yang pertama itu baca label kemasan terlebih dahulu, yang kedua memilih makanan dengan bahan alami, yang ketiga hindari makanan terlalu mencolok warnanya, yang terakhir mencari informasi sebelum membeli. Oke, bagus ya, jelas ya posternya. Cuman mungkin untuk dekorasinya bisa lebih ditingkatkan lagi biar lebih menarik gitu ya. Tapi untuk keseluruhan udah jelas ya, udah lengkap ya, bisa dipahami ya. Setuju ya teman-teman ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Kita lihat juga yuk karya dari kelompok yang lain. Kita lihat kelompok 1. Wih, keren banget. Tapi sayangnya di penyampaian ininya kurang jelas ya. Kayak ini maksudnya apa nih gitu ya. Kayak tiba-tiba pewarna buatan, tiba-tiba hindari, kayak kurang jelas gitu. Mungkin bisa diperbaiki isinya. Cuman kalau untuk kreativitas dan desainnya udah bagus. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2. Wih, nggak kalah keren. Bagus ya. Lezat tak sama dengan sehat. Keren ya. Bagus ya, ini kata-katanya bagus ya, slogannya. Di sini menjelaskan MSG pengawet dan bahan buatan digunakan untuk menambah cita rasa makanan dan jika dikonsumsi berlebihan. Oke. Bagus ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke. Dari kegiatan yang sudah kita lakukan, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Atau masih bingung dengan materi ini? Sudah. Ayo coba tak tanya nih, tak tanya lagi. Coba Mbak siapa ya? Mbak Nida. Tadi zat aditif berbahaya, contohnya apa yang pewarna? Tartazin, Tartrazin, bener gak tuh? Rodamin B,
Prodiamin B tambah B. Bener nggak tuh? Ya. Oke, bener ya. Ya. Terus siapa ya? Mas Fuad. Tadi pengawet buatan apa contohnya yang berbahaya terutama? Ada benzoat. Oke, betul. Coba Mbak Maya nih yang asik ngobrol nih sama Mbak Siwi. Coba apa tadi? Contoh dari zat pemanis buatan. Sakarin. Sakarin. Oke. Mbak Gita. Apa yang ditimbulkan jika mengonsumsi zat aditif buatan berlebihan? Menimbulkan efek buruk bagi tubuh seperti kanker, Oke. terus alergi, Oke. terus gangguan ginjal atau mati. Oke, tepuk tangan buat teman-teman kita ya. Berarti udah masuk ya ini materinya ya. Oke. Apakah ada yang mau menyampaikan kesimpulan nih? Saya. Oke, silahkan Mbak Nida, boleh banget. Oke, kesimpulan materi pada hari ini yaitu tidak semua zat aditif dalam makanan itu aman jika dikonsumsi terus-menerus. Zat pewarna, pemanis, dan pengawet buatan bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti alergi, sakit perut, kanker, bahkan penyakit lainnya. Kami juga belajar cara mengenali makanan yang mengandung zat aditif berbahaya dan bagaimana bersikap lebih bijak saat memilih makanan. Oke. Benar ya. Ibu ingin menyampaikan tambahan untuk kesimpulannya. Jadi dari kesimpulan pembelajaran ini peserta didik dapat memahami bahwa zat aditif buatan yang sering digunakan dalam makanan dan minuman seperti pewarna, pemanis, pengawet dapat membahayakan kesehatan jika berlebihan dikonsumsi. Nah, peserta didik juga mampu mengidentifikasi jenis-jenisnya ya tadi dan dampaknya bagi kesehatan. Nah, selain itu juga menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis kasusnya Adit. Ya, tadi Adit itu kebanyakan makan apa? Kebanyakan makan apa tadi Adit? Makanan yang ada pewarna. Ya, kebanyakan makanan yang manis-manis yang berwarna pekat gitu ya. Ya, itu bahaya buat dikonsumsi tiap hari. Oke, karena pembelajaran kali ini sudah selesai, kita melakukan post test lagi ya. Post test terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran. Bisa pakai kertas yang tadi di bagian belakang ya. Ya, Bu. Bisa dimulai sekarang. Sudah selesai? Sudah. Oke, karena pembelajaran kali ini sudah selesai, sebelum Ibu tutup, Ibu ada reward nih buat kelompok terbaik sama siswa yang aktif dalam pembelajaran Ibu tadi. Ayo silahkan kelompok 3, terus Mbak Nida sama Mbak Nurul bisa maju ke depan. Ayo silahkan. Perwakilan aja nggak apa-apa. Oke. Ini untuk Mbak Nisa ya, Mbak Nurul. Terus ini untuk kelompok 3. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Oke, baik, boleh duduk kembali. Sekian pembelajaran dari Ibu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Belum. Sudah paham semua ya? Sudah. Oke, kalau gitu Ibu tutup. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Sekian pembelajaran dari Ibu Guru di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.